Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, saya Reinhard Sirait. Setelah kemunculan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dimotori oleh Din Syamsuddin, kini muncullah Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA yang berisi ex-relawan Jokowi Maruf Amin. Lalu apakah munculnya KITA sebagai bentuk mendowngrade pihak yang kritis terhadap pemerintah atau hanya sebagai bentuk untuk demokrasi? Kita akan bahas malam hari ini setelah kami terbitlah KITA. Nah, sebetulnya gerakan-gerakan ini untuk siapa digelorakan belakangan ini atau dibentuk ya kepada publik? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Maman Imanul Haq, Koordinator Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Bang Rehan. Dan ada Bung Refli Harun, deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Bung Refli, selamat malam. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di antara kita dan kami, saya ada Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Bang Reinhard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi Bapak-Bapak, pekan ini kita ada dua deklarasi. Ada kami, kemudian ada KITA. Saya ke Kang Maman dulu. Meskipun Kang Maman sudah mungkin beberapa kali menyampaikan bahwa KITA ini bukan tandingan dari kami. Tapi yakin begitu, benar Kang Maman, bahwa KITA ini bukan sebagai deklarasi tandingan dari kami yang sebelumnya Bang Refli dan kawan-kawan sudah deklarasikan? Ya, tanggal 19 Agustus, ex-relawan Jokowi Maruf Amin berkumpul untuk syukur Indonesia merdeka ke-75 dan sekaligus jelang 1 Muharram 1442 Hijriah. Nah, saat itulah tiba-tiba secara spontan tercetus KITA, Kerapatan Indonesia Tanah Air. Dan itu menjadi filosofis sejarah bahwa pada tahun 28 para pemuda membuat kerapatan dan mengingatkan kita tentang sebuah komitmen ke tanah air kita yaitu Indonesia. Ya. Kerapatan artinya solidaritas, artinya kita menyatu, mencintai Indonesia ini, hubul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan kita. Nah, ketika itu dideklarasikan, tidak ada terbesit sedikit pun kita ingin menandingi teman-teman yang deklarasi kami. Tapi kami berpikir bahwa kita ingin mengukuhkan kembali bahwa tidak perlu ada kami, tidak perlu ada kamu, tapi kita. Kita Indonesia. Nah, tidak perlu ada kami, tidak perlu ada kamu. Ini bisa jadi kemudian ditangkap sebagai sindiran juga nih Kang Maman. Tidak perlu ada kami. Sementara kan kami sudah dideklarasikan begitu. Bukan seperti itu maksudnya Kang Maman. Itu bagaimana? Dalam alam demokrasi boleh-boleh saja kita menafsirkan apapun. Ya. Tetapi tentu kami sebagai anak-anak muda ingin melihat para sesepuh itu mampu menjadi seorang negarawan. Makanya reposisi kami di KITA ini ada 3. Pertama, mentransformasikan ex-relawan Jokowi Maruf Amin. Setelah Jokowi Maruf Amin terpilih, maka kita harus mentransformasikan menjadi relawan Indonesia, menjadi garda Indonesia. Nah, yang kedua, kita pun ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya hari ini Indonesia membutuhkan kebersamaan menghadapi pandemi dan kemungkinan resesi. Maka tidak perlu ada yang mengklaim sebagai kami dan menafikan orang lain yang sudah bekerja. Orang lain yang saya maksud adalah pemerintah, DPR, MPR, DPD, dan tentu masyarakat. Kedisiplinan masyarakat, kesadaran kita bahwa pandemi ini bahaya dan kita harus berhadapan, itu menjadi komitmen. Maka tidak perlu ada kami. Yang perlu adalah kita Indonesia. Tidak perlu juga ada deklarasi seperti yang dilakukan oleh Bung Refli dan kawan-kawan di tengah pandemi seperti saat ini menurut Kang Maman? Konstitusi kita menghormati orang berserikat dan berpendapat. Itu yang penting bagi saya. Dan itu adalah menjadi penting bagi pemerintahan. Ada koreksi dari tokoh-tokoh seperti Pak Din, Pak Gatot. Tapi koreksi itu sesungguhnya harus diarahkan secara konstruktif dan juga argumentatif. Tidak perlu ada pencabutan mandat, tidak perlu juga ada menyalahkan seolah-olah ini hanya salah pemerintah. Bagaimanapun kita ingin mengatakan, ayo kita bergandeng tangan, koreksi mana yang betul-betul perlu dikoreksi, sehingga kita bisa membuat pemerintah ini berjalan, bekerja keras. Karena bagaimanapun, saya setuju pendapat Prof. Refli misalnya di beberapa kesempatan, bahwa demokrasi kita memang butuh kritik yang tajam, tetapi kritik yang konstruktif, yang di belakangnya itu adalah orang-orang yang memang punya data, punya fakta, dan argumen. Bukan orang-orang yang sakit hati, merasa tidak mendapat bagian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Baik, Bung Refli merasa
tersaingikah dengan adanya kita ini? Apalagi tadi Kang Maman tampaknya sudah agak-agak eksplisit menyampaikan sejumlah kritik terhadap rekan-rekan dari kami sebetulnya. Iya, soal sakit hati itu kan saya sudah bilang, kalau kemarin 700 dan sekarang 750. Oh, 750. Sudah 750 kali saya mendengarkan itu. Jadi begini, kita harus bicara mengenai konsep, ya. Langsung Jadi kita ya. konsep soal division of labor, pembagian peran, pembagian tugas. Jadi kalau kita bicara tentang ada ranah negara, ada ranah society, ya. Ada political society, ada civil society. Ya. Jadi kalau political society itu ya ada presiden, ada MPR, ada DPR, DPD, kemudian partai politik, ya. Jadi mereka bicara mengenai ketatanegaraan, salah satunya tentu adalah bagaimana berkuasa, kan begitu. Oke. Itu political society. Oke. Tapi di luar political society itu ada civil society yang juga memiliki peran tersendiri. Salah satu perannya adalah peran untuk memberikan gagasan, ide, ya, kepada penguasa, kepada pemerintah. Nah, gagasan dan ide itu kan sudah kami sampaikan dalam bentuk misalnya deklarasi 8 poin tuntutan itu. Dan kalau kita baca 1 dan 8 itu nggak ada bicara tentang pemakzulan dan sakit hati. Kan bicara justru kita back to our principle, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bagaimana mengenforce peran penyelenggara negara, tidak hanya presiden, tapi juga MPR, DPR, DPD, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, tapi kan dari poin-poin 8 ini dari kami kan mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, MPR untuk menegakkan penyelenggaraan pengelolaan negara, bla bla bla. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin. Poin-poin ini kan tampaknya jelas sekali. Intinya adalah memang berseberangan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Bahkan kalau kita lihat komposisi orang-orangnya pun, ya bahasanya tadi Kang Maman, jangan-jangan ini bersakit hati begitu. Ini udah saya dengar ke 751 kalau begitu. Jadi coba lihat, baca 8 poin itu, di mana yang berseberangan dengan pemerintah. Justru semua poin itu meminta pemerintah. Ya mungkin bahasanya ada bahasa meminta, ada bahasa menuntut, itu kan variasi bahasa. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada penyelenggara negara. Tidak ada minta misalnya rakyat Indonesia melakukan people power agar meremove pemerintah, menggantikan, enggak kan. Jadi kalau kita lihat, coba bacalah 1 sampai 8 poin itu, justru kita ingin menegakkan apa yang menjadi komitmen bersama kita dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada penyimpangan misalnya dalam hal penegakan hukum, ya kita ingin kembali. Penegakan hukum itu jangan sampai ada mafianya, ada diskriminasinya, dan lain sebagainya. Jadi peran mengingatkan itu adalah peran civil society, dimanapun di dunia ini selalu ada yang namanya civil society selain political society, begitu. Dan saya pribadi malah menyambut baik kehadiran kami. Ada juga kalian, walaupun dideklarasikan cuma 1 orang saja. Intinya adalah selain political society, kita justru harus mendorong civil society yang kuat, agar kemudian bisa memainkan peran kontrol atau peran mengingatkan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diingatkan dari penyelenggaraan negara, begitu. Oke, tapi baik kita ataupun kami, civil society, tapi dalam pergerakannya, apakah ini political movement atau justru moral movement sebetulnya? Apa sih nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Anda berdua antara kita dan juga kami ini? Mungkin Kang Maman dulu deh. Ya, sama sebenarnya. Poin kedua dalam reposisi kita setelah mentransformasikan relawan Jokowi Amin menjadi relawan Indonesia, poin keduanya bahwa kita ini ada dalam politik kesadaran, ada gerakan moral, ada gerakan sosial, agar kita semua betul-betul menjiwai soal Indonesia. Hari ini kita menghadapi persoalan serius soal pandemi. Hari ini kita dihadapkan oleh kemungkinannya resesi. Makanya kita mengatakan bahwa kita tidak akan pernah jadi partai politik. Itu harus digarisbawahi. Walaupun orang-orang di dalamnya ada politisi seperti saya, teman-teman PDIP, teman-teman dari beberapa partai, tetapi betul-betul tidak merepresentasikan sebagai partai politik dalam kita ini, tetapi betul-betul bergerak dalam poin sebagai politik kesadaran. Dan itu yang menjadi sangat penting. Makanya nanti sejarah akan menilai
apakah gerakan kita dan kami ini, kalau ujung-ujungnya jadi parpol, kalau ujung-ujungnya adalah ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya dengan cara yang tidak legal, nah itu Pak Prof. Refli Harun yang akan bertanggung jawab. Beliau yang tahu persis sebagai ahli ketatanegaraan. Jadi menurut Kang Maman, menurut Kang Maman, kami bisa bertransformasi jadi partai politik. Nah makanya kita dengar dari Prof. Refli. Nah, kalau kita dari awal kita reposisi bahwa kita ini tidak akan pernah jadi partai politik. Kalaupun ada politisi yang masuk ke dalam, maka itu adalah individu-individu yang punya kesadaran untuk terus mengawal dan menjaga Indonesia. Itu yang terpenting. Bung Refli, silakan. Iya, kalau Kang Maman kan sudah ada partai politiknya, ngapain lagi mikir partai politik? Nah, Bung Refli kan belum ada. Kita harus membedakan yang namanya political movement sama moral movement. Jadi moral movement itu landasannya adalah nilai, values. Sementara political movement itu orientasinya adalah kekuasaan. Kan begitu kalau kita bicara tentang gerakan. Nah, kami ini berada pada ranah moral movement, yaitu values, nilai. Nah, nilai itulah yang akan diperjuangkan oleh kelompok civil society yang namanya kami. Nilai-nilainya apa saja, values-nya apa saja. Selain poin-poin deklarasi yang 8 tadi, nanti tentu dalam gerak langkah selanjutnya kami akan merumuskan beberapa hal. Ya, saya kasih contoh misalnya, saya ingin sekali misalnya presidensial threshold dihilangkan. Nah, itu kan values yang mau diperjuangkan. Misalnya lagi, itu yang namanya Undang-Undang ITE pasal 27 kalau bisa direvisi. Kalau tidak mungkin yang merevisinya kami sendiri, kan merevisinya DPR. Nanti aspirasinya sampaikan ke kami, ke kita melalui Kang Maman, ya kan? Karena Kang Maman DPR. Tetapi gagasan, ide, ya, pemikiran, opini itu bisa kami hasilkan. Nah, jadi yang namanya moral movement itu basisnya adalah nilai. Kalau dia sudah bergerak kepada political movement, misalnya dengan membentuk partai politik, lalu kemudian ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya dengan cara konstitusional tentunya. Cara konstitusional itu kan antara lain tentu dengan pemilu, kedua dengan impeachment kan, semuanya kan sah prosedural. Tetapi itu bukan porsinya moral movement. Makanya saya katakan, kalau dia bermimikri menjadi partai politik, Refli Harun keluar dari kami. Tapi bisa dipastikan Bang Refli bahwa kami tidak akan menjadi partai politik. Tapi bisa dipastikan bahwa kami tidak akan bertransformasi nanti jadi partai politik. Paling tidak itu yang saya dengar dari ketua komite kerjanya, ya, dari Din Samsudin, ya. Karena moral movement itu tentu beda dengan partai politik. Partai politik itu political movement, tapi bukan berarti orang partai politik tidak bermoral. Beda lagi nih. Kita bicara tentang sebuah garapan antara moral movement yang orientasinya nilai dengan political movement yang orientasinya adalah kekuasaan. Oke. Sebelum kita menilik lebih jauh lagi antara gerakan ataupun deklarasi kami dan kita, meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Maman dan juga Bung Refli, saya ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, ini sudah ada deklarasi kami, ada juga kita. Semua tadi bicara soal civil society dan juga nilai-nilai yang dibawa di dalamnya. Tapi apakah kita, masyarakat hari ini butuh, Kang Ujang, ada deklarasi semacam ini, baik kita ataupun kami? Ya, saya melihat gini, banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang hari ini harus kita kritisi. Ya kan, misalkan revisi Undang-Undang KPK, ya kan, lalu juga revisi Undang-Undang Minerba, kenaikan BPJS, dan persoalan pandemi dan lain sebagainya. Banyak ini persoalan kebangsaan kita. Oleh karena itu sebenarnya hadirnya kami itu menurut saya adalah bagian daripada, ya kan, untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah sebenarnya. Jadi tidak boleh juga misalkan dituduh makar, ya kan, dituduh yang macam-macam itu sebenarnya. Saya melihat kedua, kami ini kan muncul karena, mohon maaf ya Kang Maman gitu, ini kan mandul dan tumpunya oposisi. Selain karena dia minoritas katakanlah ya, yang kedua juga tidak punya kekuatan yang kuat untuk melakukan perjuangan politik bagi partai-partai oposisi itu gitu loh. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat tidak punya harapan, mohon maaf, terhadap DPR, terhadap pemerintah. Nah, hari ini kami itu muncul. Nah, dalam konteks demokrasi, kalau menurut saya ini bagian daripada, kalau menurut saya ya, secara pribadi gitu, hal yang positif.
Oke. Begitu juga lahirnya kita, hal yang positif. Oke. Jangan juga dibenturkan gitu loh, kami dengan kita lalu menjadi sebuah problem. Nah, kedua-duanya saya rasa ingin membantu pemerintah memberikan solusi agar persoalan-persoalan bangsa tadi paling tidak yang saya sebutkan dan persoalan bangsa lain, misalkan soal utang yang sudah 5.000 triliun lebih, itu juga bisa selesai, bisa tuntas. Bagaimana dengan nanti anak cucu kita, kira-kira begitu Bang Renhat. Nah, Kang Maman, sorry saya ke Kang Ujang, masih Kang Ujang. Ini positif ya, baik deklarasi kami dan juga kita. Tapi ini positif, tapi apakah ini kemudian juga bisa kembali membuat polarisasi antara masyarakat yang sebelumnya sebetulnya pasca Pilpres sudah agak-agak mereda dengan bergabungnya partai politik, atau justru memang tadi Kang Maman katakan justru karena oposisinya secara partai politik dianggap kurang kuat sehingga butuh gerakan-gerakan seperti ini lahir. Ini lahirnya kami dan kita ini justru menambah jurang polarisasi, atau tadi itu justru sehat sebagai demokrasi? Kita bahas usai jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. Siap.